Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di perwakilan dari PPL SMA 67 Jakarta. Di sini ada 5 orang. Yang pertama ada Balkis Rahadatul Aisy, yang kedua ada Diah Ayu Widiasari, yang ketiga ada Iranita Fauzia, yang keempat ada Sri Ayu Nengsi, dan yang kelima adalah Yelza Sonia Putri. Nah, yang pertama adalah penjelasan apa itu desain thinking. Namun sebelumnya, hal ini didasari dengan media pembelajaran monopoli pada sistem pencernaan itu sebagai judul kami. Nah, proses design thinking merupakan proses kreatif untuk memecahkan masalah secara kompleks yang berpusat pada manusia atau human center. Proses ini ada beberapa proses dalam proses design thinking, diantaranya ada fase empathize, ada fase define, ide, prototype, dan tes untuk mengevaluasi. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada empathize, yaitu membangun empati, memahami perspektifnya seperti apa, perasaannya, serta keluhan keinginan apa yang diinginkan oleh user atau yang kita sebut dengan siswa karena kita berpatok di sekolah. Yang keduanya yaitu ada fase define, yaitu perumusan tujuan tentang apa yang diinginkan, serta mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya ingin dicapai seperti itu. Yang ketiga yaitu fase ide, yaitu menciptakan solusi atas permasalahan atau sesuatu yang bisa dijadikan goal. Di sini kita dipacu untuk menemukan apa itu solusi dan dipaksa untuk berpikir kreatif. Jadi di sini adalah fase di mana kita mengumpulkan berbagai macam ide dari teman-teman satu kelompok dan itu disaring, dipilih satu ide. Dan hasilnya dibuatlah satu prototipe, yang dimana satu prototipe ini dijadikan sebagai acuan, digambarkan, disketsakan. Nah, itu akan diuji di fase tes untuk mengevaluasi seperti apakah ini produk ini apakah sudah berhasil atau tidak. Dan di hasil tes ini juga diuji coba kembali ke fase empathize, define, ide, dan prototype. Apakah sudah sesuai atau tidak sehingga produk ini layak untuk digunakan atau tidak. Ya, ini untuk fase empathize atau fase empati ini ada beberapa strategi. Kita menentukannya yaitu dengan menggunakan teknik sampling. Yang pertamanya yaitu untuk mencari ekstrem kanan dan ekstrem kiri, yaitu siswa yang bisa dijadikan sampel yang representatif mana dari ekstrem bawah atau ekstrem atas, dan itu dilihat dari nilainya. Yang kedua yaitu perumusan pertanyaan. Siswa diberikan kita merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan di fase in-depth interview. Jadi di fase empathy ini kita akan menginterview siswa dan hasilnya dianalisis data. Lalu yang ketiga ada fase define, yaitu menentukan tujuan, apa yang ingin dicapai atau yang disebut dengan design challenge, yaitu perumusan tujuan bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran biologi yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik serta kelas 11 MIPA di SMA 67 Jakarta ini berjalan dengan baik dalam pelajaran biologi. Dan fase ideat, yaitu fase di mana design thinking ini adalah sebagai gerbang mengeksplorasi berbagai alternatif ide radikal yang dapat menjadi solusi dari sebuah masalah. Penambahan ini yaitu sistem pencernaan sebagai media pembelajaran. Lanjut, yaitu tahap prototype. Nah, di tahap ini kita membuat suatu perencanaan pembelajaran dari sistem pencernaan, seperti apakah pembelajaran yang sesungguhnya di sistem pencernaan, dan kita akan membuat medianya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yelza Sonia Putri. Dipersilahkan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Ayu sebelumnya. Jadi berdasarkan hasil observasi dan masalah yang kami temukan, maka kami merumuskan untuk membuat monopoli biologi atau disingkat dengan mobil.
Nah, media ini dikhususkan bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan motivasi peserta didik dalam belajar di kelas 11 IPA SLN 67 Jakarta. Nah, latar belakang dari terbentuknya media ini adalah dari kebutuhan siswa untuk yang mengharapkan media pembelajaran yang menarik. Nah, kebutuhan spesifik siswa tentang pemahaman materi sistem pencernaan sehingga pemahaman siswa dapat meningkat. Alasan kami memilih media monopoli ada 4. Yang pertama, permainannya umum, lalu peraturannya mudah dipahami, kemudian dapat menstimulasi siswa aktif dan memberikan umpan balik kepada siswa, dan yang terakhir membuat suasana belajar menjadi lebih menarik. Oke, berdasarkan karakteristik materinya, materi sistem pencernaan ini merupakan materi yang abstrak yang harus mengarahkan pengetahuan faktual menjadi pengetahuan konseptual. Nah, sehingga diperlukan adanya media pembelajaran untuk dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa, serta dapat membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Kemudian karakteristik dari media monopoli ini sendiri dapat menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran, khususnya di materi sistem pencernaan. Kemudian penelitian dari Kurniawan juga mendukung di mana penggunaan media pembelajaran monopoli ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan adanya monopoli, siswa dapat bermain sekaligus belajar serta menumbuhkan motivasi siswa untuk memenangkan permainan dengan cara memahami semua materi yang ada pada media pembelajaran. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ira. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana media monopoli ini dibuat. Pertama, untuk papan monopoli dibuat melalui website online Canva. Kemudian setelah didesain, papan tersebut akan di-print out dengan menggunakan art karton yang berukuran A3. Kemudian untuk kartu kompleks dan kartu hijau serta kartu merah itu menggunakan kertas buffalo untuk print out-nya. Dan untuk desain pertanyaannya dibuat melalui Word. Terus selanjutnya untuk melengkapi perangkat yang sudah tersedia, kita juga menyediakan pion, kemudian model rumah-rumah, dadu, dan juga pengocok dadu. Terus selanjutnya untuk peraturan permainan juga dibuat dalam bentuk kertas dan juga disertai dengan papan skor penilaian. Kemudian selanjutnya untuk media monopoli ini, adapun alat yang digunakan itu antara lain ada pion atau bidak, kemudian 2 buah dadu, kartu hak milik kompleks, kartu hijau, kartu merah, rumah-rumahan, papan permainan monopoli, dan juga papan skor. Nah, berikutnya saya juga akan memaparkan bagaimana panduan permainan monopoli. Pertama, untuk permainan monopoli ini dimainkan oleh 4-5 orang, di mana dalam satu kelompok tersebut ada satu siswa yang berperan sebagai banker, dan banker ini dilakukan secara bergantian. Kemudian untuk awal permainan, semua pemain akan memulai dari kotak start dengan cara melempar dadu secara bergantian. Kemudian pemain akan menjalankan pion atau bidak sesuai dengan jumlah dadu yang keluar. Selanjutnya pemain dapat membeli petak tanah apabila dapat menjawab soal yang tersedia di kotak monopoli, di kotak papan monopoli tersebut. Selanjutnya, apabila pemain yang sudah berhenti dapat menjawab soal yang terdapat di kotak monopoli tersebut. Apabila ada pemain lain yang menduduki petak tanah yang sudah ada pemiliknya, maka pemain tersebut wajib menjawab soal atau mendapatkan minus jika dia tidak bisa menjawab soal. Kemudian pada media monopoli juga terdapat kartu merah dan juga kartu hijau, di mana pemain harus atau wajib untuk mengikuti perintah yang telah tertera di dalam kartu merah atau kartu hijau tersebut. Selanjutnya ada peraturan permainan monopoli yang akan disampaikan oleh Saudara Bagis. Baik, selanjutnya peraturan monopoli. Yang pertama, kalau dadu menunjukkan nilai yang sama. Apabila dadu menunjukkan nilai yang sama, maka pemain harus masuk ke rumah sakit.
Nah, pemain yang berhenti di komplek yang belum dimiliki orang. Nah, bila seorang pemain berhenti di atas komplek yang belum dimiliki orang lain, pemain tersebut mendapat hak untuk memiliki kartu soal dengan menjawab soalnya terlebih dahulu. Kemudian, apabila pemain bisa menjawab, maka komplek tersebut akan diberikan rumah. Namun, jika pemain salah menjawab soal, pemain harus masuk ke rumah sakit. Peraturan permainan selanjutnya apabila berhenti di komplek yang dimiliki orang. Bila seorang pemain tersebut berhenti di komplek yang telah dimiliki pemain lain, pemain pendatang tersebut harus menjawab soal berikutnya yang terdapat di kartu komplek. Apabila menjawab benar diberikan poin 5 dan menjawab salah diberikan poin minus 5. Selanjutnya berhenti di green card atau red card. Pemain mengambil kartu yang teratas, kemudian menjawab pertanyaan yang tertera pada kartu tersebut. Jika pemain menjawab salah, diberikan poin minus 5, dan menjawab benar diberikan poin 5. Petak rumah sakit. Jika angka dadu tersebut menyebabkan pion menempati petak rumah sakit, maka akan dianggap melewatinya saja. Namun, jika pemain tidak dapat menjawab pertanyaan, klaim, maka pemain tidak diperbolehkan jalan dan masuk rumah sakit. Bisa keluar rumah sakit pada putaran selanjutnya jika pemain berhasil mendapatkan pocokan dadu dengan angka yang sama. Bisa keluar jika memiliki kartu bebas rumah sakit. Peraturan poin. Ketika pemain dapat menjawab pertanyaan di kartu merah, pemain diberikan poin 5. Jika tidak dapat, maka diberikan poin minus 5. Kemudian jika pemain dapat menjawab pertanyaan di kartu hijau, pemain diberikan poin plus 5, namun apabila tidak dapat menjawab, diberikan poin minus 5. Kemudian jika pemain melewati start, diberikan poin plus 5. Jika pemain ingin melakukan klaim pada suatu komplek, pemain harus dapat menjawab pertanyaan terlebih dahulu pada kartu komplek tersebut dan akan mendapatkan poin 10. Selanjutnya, jika pemain berhenti di komplek yang telah dimiliki oleh pemain lain, maka pemain tersebut harus menjawab soal dari kartu komplek. Jika dapat menjawab, diberikan poin plus 5, namun jika tidak dapat menjawab, maka diberikan poin minus 5. Berikut merupakan tabel penulisan skor permainan. Kemudian, dokumentasi proses pembuatan media. Yang pertama itu mendesain monopoli dengan menggunakan Canva, lalu kemudian dicetak, dan berikut merupakan hard file dari media pembelajarannya. Yang terakhir, mengedit video permainan monopoli sistem pencernaan. Selanjutnya, penjelasan mengenai masing-masing prototipe. Yang pertama ada papan monopoli. Papan monopoli ini sebagai papan visualisasi organ nutrisi serta komponen di materi sistem pencernaan. Kartu komplek kepemilikan atau pemahaman unit materi. Sedangkan kartu merah berisi pertanyaan sistem pencernaan dan kartu hijau berisi instruksi-instruksi yang harus dilakukan oleh pemain. Alat main, pion sebagai tanda pemain, rumah, hotel, tanda kepemilikan komplek, dadu pengocok untuk menentukan jumlah langkah poin. Berikut merupakan link dari masing-masing soal pada kartu komplek, kartu merah, dan kartu hijau, dan panduan monopoli guru, siswa, instrumen penilaian, beserta video cara permainan monopoli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan permainan monopoli ini di dalam pelaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi sebelumnya materi yang kami ambil untuk permainan monopoli adalah materi sistem pencernaan, di mana di dalam RPP kita akan melaksanakan 3 pertemuan, yaitu ada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Dan pelaksanaan monopoli ini akan kita lakukan di pelaksanaan pertemuan ketiga. Yang pertama, dalam RPP ini kami menggunakan model pembelajaran learning 5E yang terdiri dari yang pertama adalah engagement, yang kedua adalah explore, yang ketiga adalah explanation, yang keempat adalah elaboration, dan yang terakhir adalah evaluation. Jadi secara umum 5E ini menjelaskan tentang
pembangkitan minat, kemudian selanjutnya adalah menyelidiki, selanjutnya menjelaskan elaborasi dan evaluasi. Nah, tahapan evaluasi inilah yang kami gunakan untuk menyelipkan permainan monopoli kami di dalam pembelajaran. Jadi di tahap evaluasi, guru menyajikan media monopoli dan menjelaskan tata cara serta peraturan permainan. Peserta didik berkelompok untuk bermain monopoli dan saling berkompetisi untuk dapat menjawab soal-soal yang ada pada monopoli. Jadi setelah guru menjelaskan pada pertemuan ketiga tersebut, pada di akhir pertemuan atau di akhir kegiatan inti itu ada kegiatan evaluasi yang merupakan bagian dari model learning cycle 5E. Disinilah kami menyelipkan media monopoli di dalamnya. Nah, berdasarkan pembelajaran dengan monopoli yang dilakukan pada tahap evaluation, di Syntax Learning Cycle 5E, Budiono, Hair, Wiliana, dan Fauziah tahun 2020 menyatakan bahwa penyajian fase evaluasi pada model Learning Cycle 5E berbasis permainan menjadikan evaluasi terhadap peserta didik lebih menyenangkan. Kemudian peserta didik tidak merasa sedang diberikan evaluasi sehingga konsep yang sudah dikuasai mudah diingat dan bertahan lebih lama karena peserta didik langsung melakukan permainan. Selanjutnya untuk kelengkapan dari RPP, kemudian ada bahan ajar, media pembelajaran, kemudian ada evaluasi, itu tercantum di dalam link di bawah ini. Sekian yang dapat kelompok 5 SMA 67 Jakarta yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.